Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alemdon di sini. Kali ini Alemdon akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea terbaru yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang pertama. Episode yang pertama dimulai dari seorang siswi bernama Chanmi yang bersekolah di SMA Suyong di Busan. Dan dia juga seorang atlet menembak. Dirinya sedang melakukan panggilan video dengan saudara kembarnya yang bernama Chan Kyu. Dia sekolah di SMA Yongtan di Seoul. Kakaknya itu mengatakan kalau dia akan mengunjungi adiknya saat liburan karena ada yang ingin ia sampaikan secara langsung kepadanya. Namun, tiba-tiba saja seseorang yang berjaket hitam datang menghampiri kakaknya, sehingga kakaknya menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Namun, tiba-tiba Chan Kyu terjatuh keluar dari jendela hingga tewas. Chanmi yang sedang menunggu kakaknya mendengar suara aneh. Namun, dia hanya melihat sebuah tangan yang menutupi kamera ponsel kakaknya dan memutuskan panggilan tersebut. Seorang siswa berjaket hitam dan memakai sepatu putih dengan tali merah terlihat terburu-buru menuruni tangga. Sedangkan siswa lainnya sedang menikmati acara pentas seni. Namun, tiba-tiba salah satu guru menghentikan acara itu dengan wajah yang panik. Chanmi sedang mengikuti kompetisi menembak. Namun, di saat babak terakhir, dia kurang fokus karena memikirkan panggilan video terakhir kakaknya. Karena itulah dia hanya bisa mendapat medali perunggu. Di saat rekan-rekannya bersenang-senang usai pertandingan, Chanmi hanya bisa memikirkan kakaknya dan terus mencoba menghubunginya. Di tempat lain, seseorang yang memakai sepatu putih bertali merah sedang bekerja di tempat bowling. Ternyata dia bernama Seohyun. Dia terlihat gelisah dan terus melihat jamnya. Dia berusaha meminta izin untuk pulang lebih awal. Namun karena tidak ada yang menggantikannya di tempat itu dan tempat itu sedang ramai, dia tidak diizinkan pulang. Sohyeon pun menghubungi teman-temannya meminta tolong untuk menggantikannya. Namun mereka semua tidak bisa membantunya. Dia pun akhirnya kembali bekerja. Namun terkejutnya saat melihat teman-temannya sudah datang mengobrol dengan bosnya. Tapi ternyata teman Sohyeon itu para pria yang lebih tua darinya. Ada yang menjadi pelatih tinju, seorang polisi, dan juga seorang kakek pemilik gedung tersebut. Karena merasa sudah ada penggantinya, Soyeon pun bergegas pulang. Dia terburu-buru mengendarai sepeda motornya menuju sebuah panti jompo. Rupanya dari tadi dia gelisah karena harus segera menemui ibunya di tempat itu. Dan ternyata, Sohon mengalami kesulitan ekonomi karena menunggak biaya perawatan ibunya. Tapi dia berjanji akan membayarnya, karena dia sangat menyayangi ibunya. Ibunya pun meminta Seohyun masuk universitas bagus saat sudah lulus nanti. Seohyun pun mengiyakannya. Namun saat dia di perjalanan pulang, telinganya berdengung dan kemudian dia pingsan seketika di jalan raya. Chanmi pulang ke panti asuhannya. Dia memberikan hadiah kepada anak kembar di panti itu. Hal itu membuat dia teringat dengan kakaknya lagi yang sudah 3 hari tidak bisa dia hubungi. Ternyata saat masih kecil, mereka berpisah karena Chan Kyu diadopsi oleh keluarga kaya dari Seoul dan berganti nama menjadi Pak Won Seok. Meskipun terlihat tegar, namun tentu saja mereka sedih karena harus berpisah. Mereka pun berjanji akan bertemu saat dewasa nanti di militer, karena mereka sama-sama ingin menjadi tentara. Karena sangat khawatir, Chanmi pun datang ke sekolah kakaknya di Seoul dan bertanya kepada siswa di sana apakah mereka mengenal Chan Kyu, namun mereka tidak mengenalinya. Chanmi baru ingat kalau nama kakaknya sudah diganti, dan saat dia menyebutkan nama Won Seok, siswa itu terkejut karena Won Seok sudah meninggal bunuh diri. Mendengar hal itu membuat Chanmi kaget dan muntah-muntah. Dia tidak menyangka karena satu-satunya saudaranya meninggal. Seseorang juga mengabari panti Chanmi mengenai meninggalnya Chan Kyu, dan membuat ibu panti pun terkejut juga. Setelah keluarga Won Seok melakukan upacara pemakamannya, Chanmi pun datang dan hanya bisa menangis melihat abu kakaknya. Dia pun menemui orang tua angkat Won Seok meminta penjelasan karena tidak percaya kalau kakaknya itu bunuh diri. Namun ternyata sejak dahulu kedua orang tuanya tidak mengizinkan mereka untuk bertemu. Yang akhirnya membuat kedua orang tuanya marah saat tahu kalau mereka masih berkomunikasi dan menyalahkan Won Seok karena bunuh diri, yang akhirnya membuat keluarga mereka malu jika ke gereja. Chanmi pun marah karena mereka sama sekali tidak merasa bersalah ataupun bersedih.
Chanmi meminta ponsel kakaknya kepada mereka, namun ternyata ponselnya hilang. Bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya. Akhirnya mereka pun pergi begitu saja meninggalkan Chanmi. Di kantor polisi, seorang polisi bernama Jin Sojong sedang melihat rekaman CCTV saat Won Seok meninggal. Padahal kasusnya sudah ditutup, seolah-olah dia merasakan kejanggalan dengan kematiannya. Dan tiba-tiba saja Chanmi datang menjelaskan hubungannya dengan Won Seok. Dan dia juga menjelaskan saat mereka melakukan panggilan video ada seseorang yang menghampiri kakaknya. Yang akhirnya membuat Chanmi berpikir kalau orang itulah yang mendorong kakaknya. Namun, kepolisian menutup kasus itu dengan dugaan bunuh diri karena tidak ditemukan bukti pembunuhan di sana. Chanmi pun tidak terima dan marah. Bagaimana bisa mereka menutup kasusnya, bahkan ponsel-ponsel pun juga belum ditemukan. Namun polisi hanya bisa menenangkannya tanpa bisa berbuat apa-apa untuk kasus tersebut. Di rumah sakit, Son Hyun sedang melakukan CT scan. Dan dokter pun terkejut melihat hasilnya, sehingga meminta wakil Sohyeon untuk menemaninya di pemeriksaan selanjutnya. Namun karena Sohyeon berpikir tidak mungkin ibunya menjadi walinya, dia pun tidak memperdulikan hasil pemeriksaan itu karena merasa dirinya juga baik-baik saja. Karena tidak menemui petunjuk tentang kematian kakaknya, Chanmi pun memutuskan untuk pindah ke Seoul. Padahal dia sudah kelas 3 saat ini. Namun dia tidak peduli dengan hal itu, yang paling penting baginya adalah mencari kebenaran atas kematian kakaknya. Seoyeon ternyata seorang petinju yang handal dan membuat pelatihnya ingin dia menjadi atlet. Namun Seoyeon tidak tertarik untuk menjadi atlet. Seoyeon sibuk mencari motornya yang hilang dicuri. Berpikir kalau motornya pasti dijual di pasar barang bekas secara online. Dia pun menemukannya dan langsung pergi ke alamat tersebut. Sialnya, yang membeli sepeda motor itu ternyata Chanmi. Soyeon pun salah paham dengan mengira kalau Chanmi lah pencurinya. Namun Chanmi menjelaskan kalau dia membeli motor itu. Dan jika Soyeon ingin motornya kembali, dia meminta untuk mengembalikan uangnya yang sudah dia berikan kepada pencurinya. Beruntungnya ada sebuah mobil yang ingin lewat sehingga terpaksa Sohyeon memindahkan motornya yang dia pinjam dari pelatihnya tersebut. Sehingga Chanmi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur menuju tempat kosnya. Ternyata pencuri motor tadi berusaha mencuri motor itu lagi untuk dijual kembali. Sohyeon pun mengetahui hal itu karena sejak tadi dia mengawasi motornya. Sohyeon pun menghajar mereka. Namun tiba-tiba saja telinganya berdengung lagi sehingga pencuri itu bisa kabur. Chanmi tidak sengaja melihat Sohyeon berjalan sempoyongan dan dia tidak menyadari kalau ada mobil di belakangnya. Kemudian Chanmi pun menyelamatkan Sohyeon yang hampir saja tertabrak itu. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, motor Chanmi dan Sohyeon hampir bertabrakan. Namun Chanmi berhasil menghindar. Sialnya karena dia menabrak tempat sampah sehingga membuat seragamnya kotor. Dia pun mencoba membersihkan seragamnya. Namun karena merasa kasihan, Sohyeon pun meminjamkan jasnya kepada Chanmi. Karena mengetahui mereka satu sekolah. Chanmi pun mengikuti Sohyeon karena dia juga belum hafal wilayah tersebut. Dia pun juga mengikuti Sohyeon yang parkir di bengkel. Yang membuat pemilik bengkel salah paham yang mengira Chanmi pacarnya Sohyeon karena memakai jas miliknya. Di sekolah pun ada dua siswi yang menatap Chanmi dengan aneh karena memakai jas Sohyeon. Mereka pun melaporkan hal itu kepada ketua gengnya yang bernama Ji Yeon. Yang ternyata dia menyukai Sohyeon. Chanmi mendaftarkan dirinya di klub menembak sekolah tersebut. Dan dia diperkenalkan kepada ketua klub tersebut yang bernama Daeyeon. Chanmi pun masuk ke kelasnya. Ternyata dia berada di kelas yang sama dengan Sohyeon dan juga Ji Yeon. Ji Yeon pun menatap Chanmi dengan jutek. Namun ternyata dia juga berprestasi karena Pak Guru mengumumkan kalau Ji Yeon sudah memenangkan lomba esai nasional. Pak Guru memarahi Sohyeon karena tidak memakai seragamnya. Dan tiba-tiba saja Chanmi membela Sohyeon mengatakan kalau seragam Sohyeon ada padanya dan mengembalikannya pada Sohyeon. Namun hal itu membuat teman satu kelasnya menjadi heboh. Hal itu membuat Ji Yeon semakin kesal. Di waktu yang bersamaan ada siswa baru juga yang ternyata anak konglomerat. Ternyata dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Jadi dia terpaksa mengulang lagi sekolahnya di kelas 3 atas perintah dokter. Karena mungkin saja ingatan Jaebum bisa kembali pulih jika bersekolah lagi di tempat itu. Sahabatnya yang bernama Osung pun siap membantunya. Jaebum memasuki kelasnya. Dia duduk di sebelah siswi aneh berambut putih.
Chanmi makan siang bersama Dayong dan mengobrol, mencoba mencari tahu informasi soal kakaknya. Ternyata Won Seok berpacaran dengan siswi bernama Ajung. Membuatnya teringat kalau kakaknya pernah membicarakan soal Ajung. Namun akhir-akhir ini Ajung sedang sibuk karena dia juga seorang idol. Chanmi pun meminta nomor ponsel Ajung. Lalu saat pulang dia mencoba menghubungi nomor Ajung. Namun terkejutnya dia karena nomor yang dia hubungi diangkat oleh Sohyeon. Dia pun mengikuti Sohyeon karena penasaran. Ternyata Sohyeon menuju ke rumah sakit. Chanmi hampir saja ketahuan kalau dia mengikuti Sohyeon. Ternyata Sohyeon menemui dokternya sendiri karena dia tidak bisa datang dengan walinya. Maka Pak Dokter pun terpaksa menyampaikan hasil pemeriksaan itu langsung kepada Sohyeon. Dari hasil tersebut diketahui kalau Sohyeon mengidap tumor otak dan tumor tersebut tidak bisa dioperasi. Dia hanya bisa pasrah dengan sisa waktunya yang hanya 6 bulan hingga 1 tahun lagi. Chanmi pun terpaksa mengetahui hal itu dan hanya bisa terdiam mendengarnya. Mengetahui penyakit yang dideritanya membuat Sohyeon putus asa hingga dia tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Chanmi pun mengkhawatirkan Sohyeon, namun dia teringat dengan kakaknya dan mendatangi TKP tersebut yang berada di ruang sains. Membuatnya membayangkan kejadian hari itu dan teringat dengan seseorang yang datang menghampiri kakaknya. Dia pun ikut berbalik mengikuti arah tatapan kakaknya dan terkejut karena Sohyeon lah yang berada di sana. Rupanya Sohyeon pernah satu kelas dengan Won Seok dan dia juga mengetahui kejadian hari itu di mana Won Seok bunuh diri. Yang akhirnya dialah yang menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut dan membuat Chanmi terkejut dan mulai curiga kepada Sohyeon. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari Chanmi yang heran kenapa Sohyeon tiba-tiba muncul di sekolah setelah berhari-hari tidak masuk. Sohyeon bilang dia datang karena merindukan makan siang. Namun ternyata makan siang yang dia maksud adalah seekor kucing yang selalu dia beri makan. Dan kucing itu bernama makan siang. Dan ternyata saat itu Sohyeon mendengar suara yang keras saat sedang memberi makan kucing itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Won Seok yang jatuh. Sohyeon pun langsung menelpon polisi saat melihat kejadian itu. Chanmin pun membayangkan saat Won Seok terjatuh dan seseorang yang ada di jendela ruang sains yang sudah mendorongnya. Dia pun terus memperhatikan perilaku Sohyeon karena masih mencurigainya. Namun teringat dengan penyakitnya membuat Chanmi merasa kasihan. Melihat Sohyeon bersikap ceria, bermain dengan teman-temannya seolah bukan orang yang menderita tumor otak. Namun tiba-tiba keributan terjadi saat seorang anak kelas 2 yang bernama Sunha menjatuhkan makanannya saat melihat siswa laki-laki yang ada di hadapannya. Dia juga menggertak Sunha sehingga dia semakin ketakutan dan pergi sambil menangis. Dayon pun menjelaskan kepada Chanmi kalau siswa laki-laki itu bernama Jo Kyung. Dia dan Sunha adalah anggota klub fotografi dan dia melakukan pelecehan kepada Sunha di ruang klub tersebut. Seharusnya Jong Kyung dihukum, namun karena kurangnya bukti dia diberi keringanan dan sekolah menyuruhnya pindah. Namun kenyataannya dia masih di sekolah itu. Namun anehnya, siswi yang berambut putih menatap Jo Kyung dengan tatapan marah. Saat Chanmi berada di kelas Dayon, dia tidak sengaja menabrak Jong Kyung. Tentu saja Jong Kyung kesal, apalagi saat temannya membicarakan soal kematian Won Seok membuat Chanmi tidak terima karena mereka menjelek-jelekan kakaknya yang sudah meninggal. Jong Kyung pun hampir memukul Chanmi, namun Jae-bum melindunginya. Tentu saja Jong Kyung marah dan malah akan memberi pelajaran kepada Jae-bum. Tiba-tiba Oh Sung muncul dan mengingatkan Jong Kyung kalau bukan itulah yang dia sepakati di kantor kepala sekolah. Jong Kyung pun langsung melepaskan Jae-bum dan pergi. Sohyeon pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya dan dokter menjelaskan posisi tumor tersebut yang membuatnya tidak bisa dioperasi. Sohyeon pun hanya bisa mengkonsumsi obat untuk menunda pertumbuhan tumor tersebut. Dokter pun mengingatkan Sohyeon kalau mungkin saja nanti dia akan merasakan gejala lain dari penyakitnya, termasuk perubahan kepribadian. Bisa menjadi seseorang yang pemalu atau bahkan orang yang sangat kasar. Chanmi sedang latihan menembak bersama rekan klubnya. Kepala sekolah datang bersama Jae-bum untuk masuk ke klub itu untuk terapi agar ingatannya bisa pulih. Dan Chanmi diminta melatihnya karena dia seorang atlet. Dan Chanmi pun melatih Jae-bum dengan sangat keras.
Sohyeon sedang sibuk bekerja di tempat bowling dan melihat temannya yang berambut putih itu datang dengan seorang gadis. Ternyata gadis itulah yang bernama Ajung. Ajung datang untuk meminta ponselnya kembali yang sengaja dia titipkan kepada Sohyeon agar bisa kabur dari manajernya. Entah siapa yang dimaksud Ajung, dia menanyakan soal seseorang yang selalu menghubunginya dan merasa terganggu. Sohyeon pun mengatakan kalau dia mengaku sebagai pacar Ajung, sehingga orang itu tidak menelponnya lagi. Ajung mengecek ponselnya dan bingung karena menerima pesan dari seseorang bernama Chanmi yang mengajaknya bertemu untuk membicarakan soal Wonseok. Membuat Sohyeon teringat dengan kejadian itu di ruang sains pada saat itu. Berpikir kalau Chanmi mengenal Wonseok, sehingga dia memeriksa TKP. Namun anehnya Sohyeon tidak menceritakan soal hal itu kepada mereka berdua. Osung protes kepada Chanmi karena melatih Jaebum terlalu keras, seolah dia atlet baru, padahal dia hanya ingin membuat ingatannya kembali. Namun Jaebum membela Chanmi karena dia merasa tidak keberatan dengan pelatihan itu, dan meminta Chanmi untuk terus membantunya. Jaebum pun berpapasan dengan Chanmi di jalan pulang. Jaebum pun meminta Chanmi menepi karena dia ingin berbicara dengannya. Jaebum berterima kasih kepada Chanmi karena sudah mengajarinya menembak dan mereka pun bertukar nomor ponsel. Sohyeon yang kebetulan lewat melihat mereka berdua, seolah penasaran sedang apa mereka berdua di sana. Sohyeon menemui Chanmi dan bertanya bagaimana Chanmi mengenal Wonseok. Namun Chanmi beralasan kalau mereka saling mengenal di klub menembak. Chanmi pun masuk ke kosannya. Tiba-tiba telinga Sohyeon berdengung lagi. Dia merasa kesakitan. Chanmi pun kembali karena dia ingin mengatakan sesuatu, namun melihat Sohyeon yang kesakitan membuatnya khawatir dan ingin menolongnya. Namun dia juga bingung karena Sohyeon tidak tahu kalau dia mengetahui soal penyakitnya. Beruntung Sohyeon pun membaik dan Chanmi langsung meminta bantuan agar Sohyeon mengatakan kepada Ajung untuk mau bertemu dengannya. Keesokan harinya saat sedang belajar di kelas, Sohyeon merasakan sakit kepala lagi dan bahkan merasa mual. Dia pun bergegas ke toilet dan Chanmi tidak sengaja melihat tingkah Sohyeon, membuatnya khawatir karena Sohyeon tidak kunjung kembali. Akhirnya dia pun pergi ke toilet menyusul Sohyeon. Chanmi memberanikan diri masuk ke toilet pria dan mencari Sohyeon. Namun dia terkejut melihat darah mengalir dari salah satu bilik toilet, mengira kalau itu darah Sohyeon. Namun tiba-tiba Sohyeon muncul dari bilik sebelahnya. Mereka pun memeriksanya dan ternyata darah itu berasal dari tangan Sunha. Mereka pun segera menolongnya dan memanggil ambulans. Sunha pun dibawa ke rumah sakit dan Jongkyung menyaksikan di atap gedung sekolah berusaha untuk tidak menyalahkan dirinya. Dan Sohyeon pun menyadari keberadaan Jongkyung yang berada di atap gedung sekolah. Polisi bingung kenapa Chanmi berada di sekolah itu, apalagi dia bersama dengan Sohyeon yang menemukan kakaknya bunuh diri. Mereka pun diminta kesaksiannya mengenai kasus Sunha, dan mereka menceritakan kronologi kejadian secara rinci, dan mereka lega karena mendapat kabar kalau Sunha sudah sadar. Namun tiba-tiba polisi pria itu bertanya kepada Sohyeon apakah dia dekat Chanmi karena masalah Wonseok. Sohyeon pun bingung dan polisi itu pun sepertinya menceritakan semuanya. Polisi Jin pun mengetahui rencana Chanmi pindah ke sekolah itu karena kematian kakaknya dan malah meminta Chanmi untuk tidak terlibat lebih jauh karena bisa saja menimbulkan masalah. Karena sudah jelas juga kalau kakaknya bunuh diri. Chanmi pun meminta polisi Jin untuk merahasiakan soal hubungannya dengan Wonseok dan dia akan tetap menyelidiki kematian kakaknya. Setelah pemeriksaan, mereka pun pergi bersama dan sama sekali tidak menyinggung perihal Wonseok. Jiyeon pun melihat kebersamaan mereka dan membuatnya cemburu. Ayah Sunha yang mengetahui kalau anaknya mencoba bunuh diri membuatnya mendatangi kepala sekolah. Dia mengamuk dan meminta penjelasan kenapa anaknya bisa sampai mencoba bunuh diri. Dia pun marah karena pelaku pelecehannya tidak dihukum karena dia berasal dari keluarga kaya. Bahkan ayahnya Sunha mengatakan kalau ingin membunuh pelakunya sendiri. Namun kepala sekolah tidak menjawab apapun. Siswi berambut putih ternyata menyaksikan hal itu. Tiba-tiba saja dia menangis seolah memahami kesedihan yang dirasakan oleh ayah Sunha. Chanmi pun mendapat kabar kalau Ajung ingin menemuinya di atap tempat bowling. Saat tiba di lokasi, ternyata Ajung dan siswi berambut putih itu ternyata mengawasi kedatangan Chanmi. Mereka pun bingung karena baru pertama kali melihat wajahnya dan tidak mengenalnya.
Namun, kenapa dia ingin mengetahui soal Won-seok? Ajung pun meminta temannya itu untuk menyamar sebagai dirinya. Tapi Chanmi mengetahui kalau dia bukan Ajung, karena Won-seok pernah memperlihatkan fotonya sehingga dia mengetahui wajah Ajung yang sebenarnya. Gadis rambut putih itu pun membongkar penyamarannya karena sudah ketahuan. Dia pun bertanya kepadanya, kenapa dia ingin bertemu dengan Ajung. Namun Chanmi menolak menjelaskannya karena dia hanya akan berbincang langsung kepada Ajung. Gadis berambut putih itu pun mengatakan jika Chanmi ingin mengetahui soal Won-seok, seharusnya dia bertanya kepada gadis yang bernama Somi. Soyeon pun terlihat kesulitan karena dia dihubungi oleh panti jompo untuk segera membayar biaya perawatan ibunya. Gadis berambut putih itu hanya memperhatikan dari kejauhan, menunggu Soyeon selesai menelpon. Dia pun menghampiri Soyeon karena ingin menyimpan barangnya di loker. Dia pun menggerutu soal kekesalannya kepada Chanmi. Namun Soyeon tidak mendengarkannya karena dia sedang memikirkan sesuatu. Dia pun lalu bertanya kepada temannya itu bagaimana caranya mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Di tempat lain, Chanmi menemui Somi. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung membicarakan soal Won-seok. Ternyata Somi senang atas kematian Won-seok. Apalagi dia bunuh diri merupakan suatu keadilan baginya, karena dia sangat membencinya. Dia pun terpaksa menceritakan masalahnya dengan Won-seok. Ternyata, dahulu Won-seok menyuruh memeriksakan kehamilannya dengan tes pack, karena tidak percaya kalau Oh-sung menghampiri Somi, dan malah meminta pertanggungjawabannya. Somi kesal karena Won-seok ikut campur. Namun Somi jelas menolak melakukan tes itu karena dia hanya berpura-pura hamil. Dan saat itu Won-seok merekamnya, memaksanya untuk mengakui hal itu. Somi pun juga berkata kalau bukan hanya dia saja yang senang karena kematiannya. Karena masih banyak korban dari Won-seok yang sangat membencinya karena perbuatannya itu. Chanmi hanya bisa meminta maaf mewakili kakaknya. Mengetahui hal itu membuat Chanmi merasa terpukul, karena tidak percaya kalau kakaknya yang dia kenal baik bisa berbuat jahat seperti itu. Gadis berambut putih itu pun menjenguk Sunha dan dia bertemu dengan ayahnya. Dia juga mengatakan kalau dirinya bisa merasakan ketidakadilan yang dialami Sunha. Lalu dia pun menemui Sohyeon, memberitahu caranya agar dia bisa mendapatkan uang dengan membuat Jongkyung keluar dari sekolah karena perbuatannya terhadap Sunha. Ternyata sebelumnya dia sudah berjanji kepada ayah Sunha untuk menghukum Jongkyung. Sohyeon menolak tawarannya, namun gadis itu tetap meminta Sohyeon untuk membantu Sunha sama seperti dahulu Sohyeon membantunya. Jadi dahulu saat kelas 2, gadis berambut putih itu adalah siswa pindahan dari SMA Yongtan karena dia korban perundungan di sekolah sebelumnya. Namun dia terkejut karena siswa yang merundungnya malah berada di sekolah itu. Bahkan mereka dengan beraninya menyiksanya lagi di sekolah barunya hingga berdarah-darah. Mengetahui hal itu membuat Sohyeon menyiksa siswa-siswa jahat itu saat bersenang-senang di tempat karaoke. Dia menghajar mereka habis-habisan dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Sohyeon. Ya, gadis berambut putih itu bernama Sohyeon. Mereka pun menemui Sohyeon dan meminta maaf. Sohyeon pun menampar mereka melampiaskan amarahnya dan menyuruh mereka untuk menghilang dari hadapannya. Kalau tidak dia akan membunuh mereka. Setelah mereka pergi, Sohyeon hanya bisa menangis karena penderitaannya sudah usai. Dan Sohyeon hanya memperhatikannya dari luar. Namun Sohyeon tetap menolaknya, meskipun Sohyeon sudah membujuknya. Bahkan ternyata dulu Sohyeon juga menolak hadiah uang yang ingin diberikan oleh keluarga Sohyeon sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong wanita si rambut putih itu. Wanita rambut putih itu pun memberi Sohyeon waktu untuk memikirkan tawarannya hingga besok. Keesokan harinya, Sohyeon mendapat kabar kalau ibunya masuk rumah sakit. Dia pun segera menemuinya dan memberikan semangat kepada ibunya. Padahal dirinya sangat hancur melihat ibunya sakit. Dan karena dia membutuhkan biaya untuk perawatan ibunya, dia pun akhirnya terpaksa melakukan tawaran Sohyeon. Sohyeon menyamar sebagai pria bertopi hitam menemui Jongkyung yang sedang berada di ruang klub fotografi. Dia pun menyekapnya. Bahkan Sohyeon menyamarkan suaranya agar tidak ketahuan, menyuruh Jongkyung untuk pindah dari sekolah itu. Jongkyung yang ketakutan pun menyetujuinya. Saat hendak pergi, Sohyeon tidak sengaja melihat foto Sunha yang ingin disebarkan oleh Jongkyung untuk mengancamnya agar Sunha keluar dari sekolah itu. Namun mengetahui hal itu membuat Sohyeon marah dan bahkan memukul kaki Jongkyung dengan habis-habisan menggunakan palu hingga terluka parah. Ya, sepertinya sikap kasar Sohyeon tersebut merupakan pengaruh dari penyakit tumor otak yang seperti dikatakan oleh dokter. Sohyeon pun segera keluar dari sekolah secara diam-diam, melompat pagar dan membuka penyamarannya.
Namun sial, sebuah motor menghampirinya dan ternyata yang mengendarai motor itu adalah Chanmi. Soyeon terkejut, takut kalau Chanmi mencurigainya. Chanmi pun bingung, sedang apa Soyeon di sana? Ternyata saat Soyeon meninggalkan sekolah ada sepasang siswa yang melihatnya melompat pagar tembok. Mereka tidak mengenalinya karena dia memakai topeng. Chanmi yang melihat Soyeon sedang berdiri di gang tersebut membuatnya bingung dan bertanya-tanya sedang apa dia di sana. Soyeon yang panik pun beralasan kalau dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil motornya karena dia baru saja selesai olahraga di taman sekolah. Chanmi pun percaya, namun dia curiga dengan sepatu Soyeon yang kotor terkena noda darah dari Jongkyung tadi. Sadar dengan kecurigaan Chanmi, Soyeon pun bergegas pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Chanmi datang ke makam abu kakaknya. Dan dia teringat dengan perkataan Somi kalau kakaknya orang jahat. Membuat Chanmi bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Di ruang sebelahnya, ternyata Soyeon juga sedang mengunjungi makam abu seseorang yang bernama Somin sembari membawa bunga dan burger kesukaan orang itu. Ternyata orang itu adalah makam kakaknya yang meninggal 3 tahun yang lalu. Chanmi tidak sengaja melihat Soyeon, namun dia bersembunyi saat Soyeon menoleh. Chanmi pun melihat makam abu yang dikunjungi Soyeon saat dia sudah pergi. Namun ternyata Soyeon kembali lagi beralasan untuk mengambil burgernya. Chanmi yang terkejut pun takut karena dimarahi Soyeon. Namun ternyata Soyeon malah memberitahu Chanmi kalau itu makam kakaknya. Lalu Chanmi pun dengan ragu memberitahukan identitasnya dan hubungannya dengan Wonseok. Mereka pun duduk di halte bis. Soyeon tidak tahu kalau Wonseok juga dimakamkan di sana. Dan Chanmi meminta Soyeon untuk merahasiakan kalau Chanmi dan Wonseok saudara kembar. Soyeon pun mengajak Chanmi makan bapau, namun ternyata tokonya tutup. Mereka pun hanya bisa duduk kembali, lalu Soyeon menceritakan soal kakaknya. Ternyata kakaknya juga korban perundungan di sekolahnya. Dia pun lalu bunuh diri dengan melompat dari gedung apartemennya tepat saat ibunya pulang kerja, sehingga ibunya pun menyaksikan secara langsung saat kakaknya meninggal. Chanmi yang mendengar hal itu tidak bisa berkata apa-apa. Mereka pun pergi ke sekolah menggunakan bis, dan Soyeon bertanya siapa nama asli Wonseok, dan Chanmi pun memberitahu kalau namanya Chankyu. Para siswa SMA Yongtan terkejut dengan keluarnya Jongkyung dari sekolah. Mereka pun heboh meneriaki Jongkyung dan bertepuk tangan karena senang akhirnya Jongkyung keluar dari sekolah itu bahkan dengan menggunakan kursi roda. Teman Jongkyung pun kesal karena orang yang memukul Jongkyung menyuruhnya untuk berjalan perlahan agar semua orang tahu kalau dia sudah keluar. Sedangkan siswa lainnya menganggap kalau orang yang memukul Jongkyung adalah seorang pahlawan. Dayon pun memberitahu kalau dia mendengar ada saksi yang melihat orang itu pergi namun dia memakai topeng. Para siswa pun lega karena pahlawan mereka tidak ketahuan identitasnya. Chanmi dan Soyeon yang baru saja tiba di sekolah pun bingung dengan apa yang terjadi di sana. Melihat Jongkyung pergi menggunakan kursi roda, Soyeon pun khawatir kalau Jongkyung mengenalinya pada malam itu. Namun ternyata dia pergi begitu saja melewatinya. Ji-young yang melihat Chanmi dan Soyeon datang terlambat bersama membuatnya kesal. Saat pelajaran olahraga, Ji-young menuduh Chanmi berpacaran dengan Soyeon. Namun Chanmi membantahnya kalau itu tidak mungkin, membuat Ji-young senang mendengarnya dan langsung menyemangati Soyeon yang sedang bermain basket. Saat melihat Osung, Chanmi teringat dengan perkataan Somi kalau Osung melibatkan kakaknya dalam menyelesaikan masalah dengan Somi. Tim Soyeon terus mendapat poin. Osung sebagai lawannya pun kesal, lalu dia bermain basket dengan kasar dan mendorong Soyeon sehingga kepala Soyeon terbentur dan pingsan. Itu membuat semua orang khawatir dan Soyeon pun dilarikan ke rumah sakit. Ji-yoon pun memarahi Osung dan mereka hampir terlibat perkelahian namun siswa lain mencegahnya. Soyeon pun sadar dan ternyata Ji-yoon yang menunggunya di rumah sakit. Lalu Soyeon mengajak Ji-yoon pergi makan untuk balas budi. Namun saat akan keluar, Ji-yoon tidak sengaja menabrak seseorang. Namun dengan kasar orang itu pergi begitu saja tanpa meminta maaf seperti dirinya. Ji-yoon hendak menegur orang itu, namun Soyeon menahannya karena sadar kalau orang itu adalah wanita si rambut putih yang sedang menyamar. Teman Sunha memperlihatkan video Jongkyung kepadanya dan menjelaskan situasi di sekolahnya, membuat Sunha menangis karena terlalu senang melihat Jongkyung akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Namun dia penasaran siapa yang menyiksa Jongkyung.
Temannya itu pun hanya bisa memberitahunya kalau orang itu tidak diketahui identitasnya karena memakai topeng. Ayah Sona pun ikut menangis bahagia melihat putrinya. Lalu dia melihat wanita si rambut putih dan mengucapkan terima kasih. Detektif Jin ditugaskan oleh atasannya yang bernama Gi Wang-do untuk menangkap pelaku penyerangan terhadap Jong Kyung. Malamnya, Osung menemui Chanmi karena sebelumnya Chanmi meminta tolong kepada Jae-bum agar dia bisa berbicara dengannya. Chanmi pun langsung menanyakan tentang Won Seok dan dia juga bercerita kalau sudah bertemu dengan Somi dan mengetahui masalah dengannya dan bertanya kenapa dia melibatkan Won Seok. Namun Osung terus mengalihkan pernyataan Chanmi dan dia hanya bisa menjawab kalau Won Seok orang yang baik, yang akrab dengannya dan suka membantu. Chanmi pun menjadi bingung seperti apa sosok Won Seok yang sebenarnya. Lalu Chanmi pun bertanya apakah Osung percaya kalau Won Seok bunuh diri. Namun Osung tidak menjawabnya dan pergi begitu saja dan tidak menyadari ponselnya tertinggal. Chanmi pun berusaha mengejarnya untuk memberikan ponsel tersebut dan mengejarnya sampai ke rumah Osung. Saat tiba di rumah Osung, dia pun segera memberitahu penghuni rumah kalau dia ingin menemui temannya. Namun yang keluar dari rumah itu adalah Ji Hyung. Ji Hyun pun langsung mengambil ponsel itu dan pergi begitu saja kembali masuk ke rumahnya. Lalu dia menemui Osung dan memarahinya karena sudah menemui Chanmi dan membiarkan ponselnya tertinggal sehingga membuat Chanmi mengetahui kalau mereka berdua tinggal satu rumah dan bersaudara dan meminta agar Osung membereskan hal itu karena tidak ingin tersebar gosip di sekolahnya. Wanita berambut putih itu pun menemui Sohyeon di tempat bowling dan mereka berpapasan tanpa saling menyapa. Wanita berambut putih itu pun menyimpan uang bayaran dari kesepakatan itu di loker Sohyeon. Keesokan harinya saat sedang sarapan dengan keluarga, Osung buru-buru pamit pergi ke sekolah. Ternyata dia sengaja menunggu Chanmi agar tidak membocorkan rahasia kalau Osung dan Ji Hyun bersaudara. Mengingat kalau hubungan mereka tidak akur, Chanmi pun berjanji akan merahasiakannya karena dia juga tidak peduli dengan hubungan mereka. Osung pun menawarkan dirinya yang siap membantu Chanmi sebagai balas budinya. Tiba-tiba ada siswa yang memberitahu kalau polisi datang ke sekolah untuk menyelidiki penyerangan terhadap Jong Kyung. Mendengar hal itu membuat Sohyeon panik. Detektif Jin menyuruh Detektif Yung untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar sekolah. Sedangkan para siswa berkumpul mengusir Detektif Jin dan Jong Kyung meminta mereka pergi dan tidak menangkap pahlawan mereka. Detektif Yun berhasil menemukan rekaman CCTV di gang samping sekolah dan terlihat seorang siswi mengendarai motornya berhenti sebentar dan Detektif Jin berasumsi kalau dia mungkin melihat seseorang saat berhenti tersebut, membuat mereka mencari tahu siapa siswi tersebut. Para siswa pun membicarakan kasus tersebut, dan salah satu siswa berpikir kalau pelaku yang menyerang Jong Kyung dan yang mendorong Won Seok kemungkinan orang yang sama. Apalagi mereka sama-sama siswa jahat. Menyadari hal itu membuat Jae-bum berkata kalau dia ragu seorang pahlawan membunuh seseorang yang hanya untuk menghukumnya. Pendapat para siswa tentang kakaknya pun membuat Chanmi bingung dan membuatnya berpikir kalau pelakunya adalah orang yang sama dengan yang menyerang Jong Kyung tersebut. Saat melihat Sohyeon lewat, dia teringat dengan noda darah di sepatu Sohyeon malam itu. Membuatnya penasaran dan mendatangi rumah Sohyeon yang ternyata di atas pusat kebugaran. Karena pintu rumahnya tidak dikunci, Chanmi pun masuk dan mencari sepatu itu. Lalu dia berhasil menemukannya di tempat tumpukan baju. Chanmi tidak sadar kalau Sohyeon juga tiba di rumahnya. Beruntung karena ada kucing yang mengalihkan perhatiannya sehingga dia tidak jadi masuk. Mendengar suara Sohyeon membuat Chanmi panik, memasukkan sepatu itu ke tasnya dan mencari cara untuk keluar diam-diam. Namun, dia melihat Sohyeon sedang kesakitan lagi bahkan hingga mimisan, sehingga darahnya pun menetes ke sepatunya. Membuatnya berpikir kalau mungkin noda darah itu di sepatu itu adalah darah Sohyeon karena penyakitnya tersebut. Saat Sohyeon lengah, Chanmi pun berhasil pergi. Namun Sohyeon menyadari ada yang aneh, lalu melihat Chanmi yang pergi dari atas gedung tersebut. Dia pun memeriksa sepatunya dan benar saja sepatunya hilang dan pasti diambil oleh Chanmi. Detektif Jin pun menemui Chanmi dan bertanya soal CCTV itu apakah benar itu dirinya. Chanmi pun membenarkannya kalau itu dirinya. Dia pun ditanya lagi siapa yang dia lihat di sana. Chanmi yang tidak mau kena masalah pun berkata kalau dia melihat Sohyeon di sana.
Dan saat detektif Jin menanyakan apakah ada hal yang aneh pada Soyeon saat itu, seketika Chanmi langsung memeluk tasnya yang berisikan sepatu Soyeon. Mereka pun segera menemui Soyeon di tempat kerjanya dan bertanya soal kejadian malam itu. Namun detektif Jin menyadari noda darah di sepatu Soyeon dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya Soyeon bertemu Chanmi, dan Chanmi pun menjelaskan soal dirinya yang melaporkan Soyeon pada polisi. Soyeon pun menuduh Chanmi kalau dia juga mengambil sepatunya dan memberikannya kepada polisi. Namun ternyata Chanmi masih menyimpan sepatu itu dan tidak melaporkannya, lalu meminta maaf kepada Soyeon dan mengembalikan sepatunya. Namun Soyeon tiba-tiba menyuruh Chanmi untuk kembali ke sekolah lamanya, karena orang yang dijuluki pahlawan itu tidak membunuh kakaknya seperti yang dipikirkan Chanmi selama ini. Hal itu pun membuat Chanmi penasaran bagaimana Soyeon bisa mengetahuinya. Chanmi pun terus bertanya kepada Soyeon dan membuat Jaehyun marah karena dia terus mengganggu Soyeon. Dia pun mengajak Chanmi berbicara, menyuruhnya untuk tidak bertingkah karena mengetahui rahasia Jaehyun. Bukan berarti dia bisa meremehkannya. Namun Chanmi berkata kalau bahkan dia tidak peduli dengan rahasianya. Malamnya Soyeon membuang barang-barang yang dipakai dalam penyerangannya terhadap Jongkyung. Dan saat dia akan membuang sampah itu, dia terkejut dengan kedatangan detektif Jin. Namun dia bilang datang untuk bermain bowling. Lalu dia menyapa seseorang dengan panggilan sayang. Dan ternyata orang itu adalah dokternya Soyeon, membuat Soyeon bingung dan khawatir penyakitnya akan terbongkar. Keesokan harinya Chanmi mendapatkan pesan aneh di lokernya yang menyuruhnya datang ke ruang auditorium sepulang sekolah jika ingin mengetahui sebuah rahasia. Dia bingung siapa yang mengirimkannya dan kebetulan melihat Soyeon dan Jaebum yang berada di dekatnya. Chanmi pun menunggu di auditorium dan seseorang yang misterius mendekati kucing makan siang. Karena penasaran dan sudah lama menunggu, Chanmi pun pergi ke balik tirai. Namun tiba-tiba saja seorang memukulnya hingga pingsan dan orang itu bahkan membuka ponsel Chanmi. Chanmi pun sadar dan melihat Jaebum yang sudah menolongnya. Jaebum menjelaskan kepada Chanmi kalau saat itu dia sedang melihat klub bisbol latihan dan dia tidak sengaja melihat Chanmi masuk ke ruangan auditorium. Namun karena Chanmi tak kunjung keluar, Jaebum pun pergi memeriksa dan malah menemukan Chanmi dalam keadaan pingsan. Chanmi pun berterima kasih karena Jaebum adalah penyelamatnya. Di sisi lain, Soyeon pun merasa lega karena dia sudah membayar tagihan perawatan ibunya. Keesokan harinya para siswa menatap aneh kepada Ji-young dan membicarakannya. Ji-yoon pun menyadari keanehan tersebut dan bertanya kepada teman-temannya. Lalu dia melihat sebuah foto editan wajahnya yang berpose dengan baju seksi, membuatnya marah dan mencari tahu siapa yang menyebarkannya. Di rumah sakit, Chanmi yang sudah sembuh ingin pergi ke sekolah. Dan dia juga akan membayar biaya rumah sakitnya. Namun Jaebum menahannya dan memberitahunya kalau sebenarnya itu adalah rumah sakit milik keluarganya. Jadi Chanmi tidak usah repot-repot membayar apapun. Ji-young pun menemukan pelaku yang menyebarkan fotonya. Ternyata orang itu adalah Daeyeon. Tidak terima dirinya disalahkan, Daeyeon pun mengaku kalau dirinya mendapat foto itu dari Chanmi. Dia pun menunjukkan isi pesan dengan Chanmi sebagai bukti. Sialnya, Chanmi yang baru saja pulang dari rumah sakit malah datang tepat waktu dan membuat Ji-young marah dan menamparnya. Chanmi pun bingung tidak tahu apa-apa. Jaebum pun hanya bisa melihatnya. Dan saat akan menampar Chanmi lagi, tiba-tiba Soyeon muncul menghadangnya dan membawanya Chanmi pergi dari sana. Kali ini kita memasuki episode yang keempat. Oke, di episode sebelumnya Chanmi difitnah menyebarkan foto seksi Ji-hyun dan saat Ji-hyun akan menamparnya lagi, Soyeon melindunginya dan membawanya pergi dari sana. Jelas saja hal itu membuat Ji-hyun kesal. Chanmi malah marah kepada Soyeon karena sudah membawanya pergi, karena itu membuatnya tidak bisa membela diri. Namun Soyeon memperingatkan Chanmi lagi untuk kembali ke sekolah lamanya, karena takut Chanmi akan terlibat masalah lagi. Chanmi memikirkan perkataan Soyeon, namun dia tidak mungkin pergi sebelum mengetahui penyebab kematian kakaknya, karena itulah tujuan dia sekolah di sana. Lalu Daeyeon menemui Chanmi dan meminta maaf karena sudah menyebarkan foto Ji-hyun yang dikirim Chanmi. Chanmi pun meminjam ponsel Daeyeon ingin melihat isi pesan itu. Karena anehnya di ponsel Chanmi tidak ada pesan tersebut. Chanmi melihat waktu saat pesan itu dikirim. Dan dia ingat kalau saat itu dia sedang pingsan. Artinya orang yang sudah memukulnya lah yang pasti mengirim pesan itu dengan menggunakan sidik jarinya untuk membuka ponsel tersebut.
Chanmi pun menemui Jae-bum dan menceritakan hal itu dan alasan sebenarnya kenapa Chanmi bisa pingsan. Lalu Jae-bum pun punya ide untuk mengetahui siapa pelakunya. Ji-hyun menunggu Sohyeon. Dia memarahinya karena sudah membela Chanmi. Namun Sohyeon beralasan kalau Chanmi tidak bersalah, karena tidak mungkin dengan mudahnya dia menyebarkan foto itu kalau pada akhirnya akan ketahuan kalau dia pelakunya. Ji-hyun yang tidak memperdulikan tatapan siswa lain kepadanya tetap berjalan membawa makanan siangnya menuju meja Sohyeon. Dan dia semakin kesal karena melihat Chanmi makan siang bersama Jae-bum seolah dia tidak bersalah. Tiba-tiba Jae-bum mendapat kabar kalau dia mendapatkan izin dari kepala sekolah karena dia meminta bantuan kepada orang tuanya. Chanmi pun senang karena ide Jae-bum berhasil. Ternyata izin tersebut adalah untuk melihat rekaman CCTV di sekolah itu. Jae-bum beralasan untuk mencari tasnya yang hilang. Dia pun memeriksa rekaman CCTV di sekitar auditorium dan dia melihat hal yang mengejutkan. Temannya Ji-hyun memberitahunya kalau ada gosip lain tentangnya. Ji-hyun pun penasaran, namun kelas dimulai membuatnya harus menunggu saat kelas selesai. Jae-bum memikirkan rekaman CCTV tersebut. Ternyata dia melihat seseorang yang masuk ke dalam auditorium setelah Chanmi masuk lebih dulu. Dia berpikir siapakah orang itu karena kenapa melakukan hal tersebut kepada Chanmi. Ji-hyun pun berbicara dengan temannya, mengira kalau gosip itu masih soal fotonya. Namun temannya memberitahu kalau ternyata para siswa bukan bergunjing soal foto seksinya, melainkan soal kabar yang beredar kalau dia dan Oh-sung tinggal bersama dan bersaudara. Ji-hyun mengira kalau Chanmi lah yang menyebarkan rumor tersebut. Oh-sung pun mengajak Ji-hyun berbicara berdua. Ternyata Oh-sung juga berpikir kalau Chanmi lah yang menyebarkan rumor tersebut untuk membalas Ji-hyun karena bersikap kasar kepada Chanmi dalam membujuknya untuk menyimpan rahasia mereka. Namun Ji-hyun malah berpikir Chanmi yang memulainya dengan menyebarkan foto itu, sehingga dia tidak bisa diam saja terhadapnya. Dan Ji-hyun menyalahkan Oh-sung karena dia bilang akan mengurusnya namun gagal. Oh-sung pun malah menyuruh Ji-hyun untuk mengurus Chanmi agar tidak menyusahkan mereka lagi. Tentu saja Ji-hyun bersedia menggunakan segala cara untuk membalas Chanmi. Chanmi menanyakan hasil dari CCTV tersebut kepada Jae-bum. Namun neneknya Jae-bum berbohong kalau dia tidak melihat orang yang mencurigakan dan mungkin saja orang itu mengetahui titik buta dari CCTV tersebut sehingga dirinya tidak terekam sama sekali. Oh-sung menemui ayahnya yang seorang kepala polisi. Namun dia meminta bantuan agar ayahnya bisa membuat Chanmi kembali ke sekolah lamanya karena dia membuat masalah dengan Ji-hyun. Dia pun juga memberitahu ayahnya kalau Chanmi tinggal di tempat kosnya secara ilegal. Chanmi mendapatkan pesan dari Ji-hyun yang mengajaknya bertemu di tempat parkir atap sebuah gedung sepulang sekolah. Chanmi pun tiba di tempat itu. Namun herannya karena Ji-hyun tidak sendirian, melainkan bersama beberapa orang wanita yang terlihat seperti preman. Ji-hyun pun langsung memerintahkan teman-temannya untuk memberikan pelajaran kepada Chanmi, dan mereka pun langsung berkelahi. Sayon yang berada di rumahnya mendengar suara keributan, ternyata itu berasal dari atap gedung sebelah. Dia melihat sekelompok gadis sedang berkelahi. Dia pun menyadari kalau gadis yang duduk itu adalah Ji-hyun. Dan yang sedang dipukuli adalah Chanmi. Dia pun bergegas pergi. Namun dia terlambat. Saat dia tiba, Chanmi sudah babak belur. Dan dia pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata apapun pada Seyon. Dengan lemas dia mengendarai motornya dan Seyon hanya bisa melihatnya dari atas gedung. Seyon pun membereskan bekas keributan itu dan tidak sengaja menemukan dompet Chanmi. Dia pun juga melihat foto masa kecil Chanmi dan kakaknya. Sedangkan Chanmi yang tiba di kosnya terkejut melihat banyak foto editan seksi dirinya terpajang di sana. Jelas saja itulah Ji-hyun yang berbalas dendam kepadanya. Chanmi pun segera membersihkan foto-foto tersebut. Bukan hanya itu saja, ternyata pemilik kos juga mengusirnya. Karena sebelumnya polisi datang dan menemukan pelanggaran kalau kosnya menerima anak di bawah umur seperti Chanmi, sehingga dia terpaksa harus pergi. Chanmi pun bingung kemana dia harus pergi, namun tiba-tiba Sohyeon datang untuk mengembalikan dompetnya dan mengajaknya untuk pergi ke tempatnya karena tahu kalau Chanmi tidak punya tempat tujuan. Chanmi pun tidur di rumah Seyon, sedangkan Seyon tidur di ruangan latihan tinju. Oh-sung melihat foto-foto di ponselnya, namun ternyata foto tersebut adalah isi pesan Chanmi dengan Won-seok. Seolah-olah Oh-sung adalah orang yang membajak ponsel Chanmi waktu itu. Atau apakah ini ponsel milik Won-seok? Menarik nih. Esok harinya Chanmi mendapatkan surat lagi di lokernya yang menyuruhnya pergi ke auditorium lagi di jam pelajaran kelima.
Namun dia tidak mau percaya pada surat itu lagi. Chanmi pun melihat Ji-hyun yang sedang mengawasinya dari tadi, mengira kalau surat itu dari Ji-hyun. Dia menjelaskan kalau bukan dirinya yang menyebarkan foto editan itu dan bukan dirinya pula yang menyebarkan rahasianya. Sehingga Chanmi tidak peduli dengan siapapun dan apapun yang akan dilakukan Ji-hyun untuk mengusirnya, karena dia tidak akan pernah pindah sekolah. Saat akan masuk kelas, Soyeon menyinggung Oh-sung dan Ji-hyun yang bersaudara. Namun marga mereka beda, membuat mereka berdua semakin kesal. Oh-sung menemui Jongkyung yang datang ke SMA Yongtan, padahal dia sudah pindah. Ternyata Jongkyung menyuruh Oh-sung untuk menyelidiki orang yang sudah menyerangnya. Namun karena Oh-sung terlihat sombong, sepupu Jongkyung pun ingin menghajarnya. Namun Jongkyung menahannya karena meskipun dia kesal kepada Oh-sung, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau tidak dirinya lah yang akan hancur, karena ayahnya adalah seorang kepala polisi. Jongkyung dan teman-temannya pun dengan senang bermain basket di sekolah itu, membuat Sohyeon yang sedang tertidur menjadi terganggu. Tiba-tiba Jae-bum datang dan melarang mereka bermain basket karena bukan siswa di sekolah itu. Namun mereka tidak terima dan malah menghajar Jae-bum. Sohyeon yang melihat itu pun langsung membantu Jae-bum, tapi mereka malah menyerang Sohyeon. Tentu saja Sohyeon berhasil melawannya, dan saat melihat sepupu Jongkyung mengeluarkan pisau, amarah Sohyeon semakin meledak-ledak, seperti waktu itu. Beruntung Jae-bum menyadarkannya untuk tidak bertindak lebih jauh. Namun kehebatan Sohyeon tersebut membuat Jongkyung memikirkan sesuatu dan sepertinya dia menaruh rasa curiga pada Sohyeon. Chanmi pun teringat dengan pesannya di loker yang menyuruhnya datang ke auditorium saat jam pelajaran kelima, membuatnya bolos latihan menembak dan malah pergi ke sana. Namun dia ingat pula pada jam itu ada acara kelas 3 di sana. Chanmi pun menjadi bingung kenapa orang itu menyuruhnya ke sana saat banyak siswa berkumpul. Karena Chanmi penasaran, dia pun tetap masuk ke sana. Di sana ada seorang biksu. Biksu pun mulai memberikan materi melalui sebuah video. Namun tiba-tiba saja video tersebut berubah menjadi video saat Won Seok terjatuh dan terlihat pula ada seseorang yang mendorongnya. Video tersebut membuat para siswa terkejut dan berteriak ketakutan. Guru yang ikut panik pun langsung menghentikan kegiatan itu dan menyuruh mereka kembali ke kelas. Chanmi yang menyaksikan video itu pun hanya bisa menangis mengetahui bagaimana peristiwa kakaknya tewas. Sohyeon mengkhawatirkan Chanmi yang melihat video itu. Kepolisian pun membuka kembali kasus tersebut. Detektif Jin yang mengetahui soal video itu pun ingin menyelidikinya lebih lanjut, namun atasannya melarang karena itu bukan tugasnya. Tiba-tiba kepala polisi memanggilnya dan memerintahkannya untuk memimpin penyelidikan kasus Won Seok tersebut. Sedangkan Chanmi terus menangisi kematian kakaknya dan bertanya-tanya siapa orang yang mengirimkan surat tersebut. Malam harinya, Jae-bum menemui Oh-sung dan membahas soal video tadi. Namun tiba-tiba Jae-bum bertanya kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu kepada Chanmi di auditorium. Oh-sung pun bingung apa yang dimaksud Jae-bum. Jae-bum pun langsung memperlihatkan foto orang yang menyerang Chanmi. Dia menduga kalau itu Oh-sung karena memakai sepatu edisi terbatas pemberian dari Jae-bum. Oh-sung pun terpaksa mengaku karena Chanmi sangat mengganggunya. Namun Jae-bum memperingatkan Oh-sung untuk tidak menyakiti Chanmi lagi. Kalau tidak, persahabatan mereka selesai dan Jae-bum juga akan melaporkan video tersebut. Tapi Oh-sung berkata kalau Chanmi benar-benar mengganggunya karena dia pindah sekolah itu untuk mencari tahu tentang kematian Won Seok karena mereka saudara kembar. Dia mengetahui hal itu setelah melihat ponsel Chanmi. Jae-bum pun hanya diam dan terlihat bingung. Ji-hyun dan teman-teman berandalnya pun menemui Soyeon, si rambut putih yang baru saja selesai kerja. Mereka menghajarnya sebagai peringatan untuk tidak mencari masalah dengan Ji-hyun. Esok paginya, Jae-bum bingung karena sepatu Oh-sung yang edisi terbatas itu bisa tergantung di pohon. Namun Oh-sung datang dan memakai sepatu yang sama. Oh-sung pun seolah berkata kalau video tersebut tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu berarti ancaman Jae-bum semalam tidak membuat Oh-sung takut. Chanmi lagi-lagi mendapat surat aneh yang ada di lokernya. Kali ini orang tersebut menyuruh Chanmi untuk datang ke lapangan tembak di jam pelajaran pertama. Polisi pun tiba di sekolah untuk memulai penyelidikan kasus Won Seok. Mereka pun memeriksa bagaimana video tersebut bisa ditayangkan. Ternyata video tersebut bisa dengan mudah diganti jika mengetahui sandi dari wifi di sana. Itu berarti salah satu murid yang ada di sana diam-diam memutar video tersebut dari ponselnya.
Saat jam pelajaran pertama, Chanmi disuruh pergi ke ruangan konseling untuk memberikan kesaksian pada polisi. Dan membuat Ji-yoon bingung kenapa Chanmi yang dipanggil pertama, padahal kasus Won-seok terjadi sebelum Chanmi pindah ke sekolah itu. Namun ternyata Chanmi tidak datang ke sana. Dan membuat polisi Jin khawatir kalau Chanmi sudah terlibat jauh dalam masalah tersebut. Chanmi malah datang ke lapangan tembak sesuai perintah di surat tersebut. Setelah Chanmi menunggu, seseorang pun datang menemui Chanmi dan orang tersebut adalah Jae-bum. Entah apa yang dilakukan Jae-bum di sana dan apakah mungkin Jae-bum yang mengirimkan surat yang terakhir ini? Kita lihat saja di episode yang selanjutnya. Kali ini kita memasuki episode yang kelima. Episode yang kelima dimulai dari Chanmi yang pergi ke lapangan tembak sesuai isi pesan tersebut. Namun yang dia temui malah Jae-bum. Ternyata Jae-bum juga mendapatkan pesan itu, karena itulah dia berada di sana. Tiba-tiba saja orang misterius itu lewat. Mereka pun mengejarnya, namun orang itu sudah menghilang. Jae-bum malah minta maaf kalau saja dia tidak akan di sana. Pasti Chanmi mengetahui siapa orang tersebut. Namun Chanmi justru berterima kasih, berpikir kalau orang itu akan menyakitinya lagi seperti saat di auditorium kalau tadi dia tidak bersama Jae-bum. Karena Chanmi menebak kalau mereka adalah orang yang sama. Namun Jae-bum malah mengatakan kalau mereka orang yang berbeda. Chanmi pun bingung bagaimana Jae-bum bisa tahu. Lalu Jae-bum pun beralasan kalau itu hanya firasatnya saja. Chanmi pun lalu menemui polisi yang sudah menunggunya sejak tadi. Detektif Jin meminta maaf karena sudah tidak mempercayai perkataan Chanmi kalau kakaknya dibunuh. Chanmi masih merasa kesal kepada mereka yang baru memulai penyelidikannya saat video itu terungkap. Yang bisa saja pelakunya sudah berhasil menghilangkan barang buktinya karena kasus itu sudah lama terjadi. Detektif Jin pun mengingatkan Chanmi untuk tidak terlibat lebih jauh dalam kasus kakaknya. Namun Chanmi tetap tidak peduli dan akan terus menyelidikinya sendiri. Jae-bum menemui Oh-sung dan bertanya tentang surat itu, namun Oh-sung mengaku tidak melakukannya. Namun Oh-sung malah bertanya kenapa Jae-bum begitu peduli kepada Chanmi. Jae-bum pun beralasan karena Chanmi adalah pelatih menembaknya. Ajung yang seorang idol pun kembali sekolah lagi. Saat sedang berjalan dengan Soyeon, tiba-tiba dia merasa mual. Saat sedang membicarakan gurunya yang mencari perhatian kepadanya, dan Ajung malah benar-benar muntah di toilet. Soyeon pun juga dipanggil untuk memberikan pernyataan, karena dahulu dia pernah berkelahi dengan Won-seok. Soyeon pun mengakui hal itu, namun bukan berarti dia pembunuhnya. Karena perkelahian itu pun dimulai oleh Won-seok yang menantangnya. Soyeon pun menceritakan kejadian saat dia menemukan Won-seok tewas. Polisi pun bertanya siapa orang yang dekat dengan Won-seok. Soyeon pun menjawab kalau yang dia tahu ialah Oh-sung. Soyeon juga dipanggil ke ruang guru karena dia tidak melakukan konseling akademis soal apa yang akan dia lakukan setelah lulus nanti. Soyeon tidak melakukan hal itu karena dia juga bingung, apalagi saat ini dia tahu kalau harapan hidupnya juga tidak lama lagi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah ibunya. Berharap kalau ibunya akan sembuh dan bahagia meskipun nanti Soyeon sudah meninggal. Begitupun dengan ibunya yang ingin Soyeon bahagia dan sukses tanpa mengetahui penyakit yang diderita anaknya tersebut. Chanmi meminta tolong kepada Soyeon agar menemaninya mengambil barang Won-seok di rumah orang tua angkatnya. Mereka tidak marah lagi karena sudah tahu kalau Won-seok tidak bunuh diri. Tiba-tiba saja Soyeon marah, karena kedua orang tua itu malah lega kalau Won-seok tidak bunuh diri. Padahal seharusnya mereka marah karena anaknya dibunuh hingga meninggal dan mencari siapa pembunuhnya. Beruntung Chanmi menyadarkan Soyeon dan mereka pun pergi membawa koper terkunci tersebut. Chanmi menceritakan soal dirinya dan kakaknya yang dahulu ditinggalkan tepat saat April Mop. Karena itulah mereka selalu berharap semua yang terjadi kepada mereka hanyalah lelucon April Mop saja. Karena itulah tanggal April Mop tersebut selalu menjadi kode rahasia mereka. Dan benar saja koper itu pun terbuka, memperlihatkan barang-barang Won-seok yang ternyata kumpulan hadiah dari Chanmi. Bahkan koper itu juga terdapat whisky, yang artinya diam-diam Won-seok suka mabuk dan mereka pun juga mencoba minum whisky itu. Saat melihat barang-barang Won-seok, Soyeon pun sadar kalau saat meninggal, hanya barang-barang seperti itulah yang tersisa di kehidupannya. Dia lalu bertanya kepada Chanmi apa yang akan dia lakukan saat lulus nanti. Chanmi mengatakan kalau dia ingin menjadi tentara. Soyeon pun hanya bisa mengatakan pesan yang dikatakan ibunya dan membuatnya sedih. Dia pun beralasan pergi ke toilet padahal dia menangis di atap.
Chanmi yang tahu penyakitnya Soyeon pun jelas saja tahu kalau Soyeon pasti sedang sedih dan dia menyusulnya ke atap lalu memeluk Soyeon mencoba untuk menenangkannya. Keesokan paginya, Chanmi meminta tolong pada Soyeon untuk memberitahu Ajung tentang dirinya yang ingin bertemu lagi dengannya. Chanmi pun bertemu dengan Ajung, memastikan hubungannya dengan Won Seok. Ajung pun lalu memberitahu kalau Won Seok bukanlah pacarnya, karena pacar sungguhannya adalah pria lain. Jadi Ajunglah yang meminta bantuan agar Won Seok menjadi pacar palsunya di sekolah karena dirinya akan menjadi seorang idol. Lalu Chanmi teringat dengan kenangan kakaknya yang begitu bahagia saat menceritakan hubungannya dengan Ajung. Bahkan bercerita tentang mereka pergi makan kerang bersama. Ajung hanya mentertawakan hal itu. Mana mungkin dia makan kerang yang akan membahayakannya karena alergi yang dimilikinya. Chanmi pun menjadi bingung karena semua yang dikatakan kakaknya adalah kebohongan. Ajung pergi makan bersama Soyeon dan Sohyeon. Namun mereka terkejut dan malah merasa aneh karena selera makan Ajung yang sangat berubah drastis. Ajung pun berkata kalau perubahan itu karena dirinya sedang hamil. Jelas saja mereka tidak percaya dan menganggap itu lelucon. Namun Soyeon teringat Ajung muntah di toilet. Dan dia sangat terkejut mengetahui kalau Ajung benar-benar hamil. Ajung pun menceritakan rahasianya kepada mereka, namun tidak memberitahu siapa yang menghamilinya. Ajung meminta mereka agar tidak mengkhawatirkannya karena dia dan pacarnya sudah merencanakan masa depan mereka. Yang perlu Soyeon dan Sohyeon lakukan hanya membantunya merahasiakan kehamilan tersebut. Ajung juga meminta Soyeon untuk menyamar sebagai kakaknya yang akan menemaninya periksa ke klinik. Di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang sedang serius belajar bermain biola agar bisa masuk ke universitas tujuannya di Amerika Serikat. Pemuda itu bernama Sejin. Sedangkan Chanmi mengunjungi restoran langganan kakaknya untuk mencari informasi. Dia pun bertemu Sejin yang bekerja paruh waktu di sana dan ternyata mengenal Won Seok. Jadi dia pernah satu kelas dengan Won Seok sebelum pindah sekolah. Sejin mengatakan kalau dia dekat dengan Won Seok, dan Won Seok adalah orang yang baik yang sudah menolongnya dari perundungan. Jadi, Sejin adalah korban perundungan Jong Kyung karena dia hanya anak adopsi dan memiliki dua ayah karena ayahnya homoseksual. Saat dalam perjalanan pulang, Sejin memikirkan Won Seok yang bercerita kalau dirinya juga anak adopsi dan bahkan saking akrabnya Won Seok juga bercerita tentang Chanmi dan bahkan mengajaknya untuk bertemu dengan adiknya tersebut. Ajung mengunjungi klinik kandungan dengan Soyeon. Namun seorang pria menghalangi mereka saat akan diperiksa dan menerobos masuk ke ruang dokter. Pria itu mengancam dokter tersebut untuk mencabut tuntutannya kepada orang tuanya. Hal itu membuat dokter tersebut berteriak mengusir pria itu dan membuat prakteknya tutup lebih awal. Ternyata Ajung mengenalinya. Pria itu bernama Hyuk-gun yang satu SMP dengannya. Pria itu ternyata membunuh putri dari dokter tadi. Namun karena dia masih remaja, dia tidak dipenjara dan hanya mendapat hukuman yang ringan. Soyeon yang mendengar hal itu terlihat marah. Jaebu menemui Soyeon yang sedang berlatih tinju. Namun saat dia menunggu Soyeon selesai membersihkan diri, dia malah diganggu oleh kelompok siswa berandalan yang menyuruhnya membelikan rokok. Jaebu hampir dihajar karena menolak. Beruntung Soyeon muncul membuat mereka takut dan langsung pergi. Jaebu mengajak Soyeon balapan mobil di sirkuit untuk menghilangkan stres. Bahkan dia juga mengajari Soyeon menyetir mobil. Hal itu membuat mereka semakin dekat. Malamnya Soyeon ingin bertemu dengan Sohyeon. Dan dia malah melihatnya datang dengan Jaebum yang langsung membuatnya bersembunyi. Soyeon memberitahu Sohyeon kalau ada pekerjaan lagi untuknya. Jaebum pulang ke rumah setelah tadi bersenang-senang dengan Sohyeon di sirkuit. Setelah mandi, Jaebum kebingungan karena melihat buku perpus sekolahnya ada di meja kamarnya. Padahal dia ingat kalau dia simpan di sana adalah kunci mobilnya dan tidak ada barang lagi di sana. Dia pun bertanya kepada ibunya apakah ada yang masuk ke kamarnya, namun ternyata tidak ada. Jaebum kembali memeriksa buku tersebut dan menemukan sebuah foto yang disimpan di buku itu. Foto itu adalah foto dirinya dan Won Seok yang sedang berduka. Namun karena dia amnesia, dia tidak mengenali kalau yang bersamanya itu adalah Won Seok. Sohyeon menemui Soyeon sepulang kerja untuk membicarakan kasus baru yang harus Sohyeon bereskan. Sebelumnya Sohyeon sudah menemui dokter itu dan menawarkan untuk membalas dendamkan kematian putrinya. Dokter itu pun langsung menceritakan kejadiannya. Ternyata pada saat itu putrinya yang baru pulang sekolah ditusuk berkali-kali oleh Hyuk-gun dengan alasan hanya karena cintanya ditolak di depan banyak orang.
Mirisnya, dokter itu menyaksikan langsung pembunuhan putrinya. Namun Hyuk-gun malah menyuruh dokter itu melaporkannya karena toh dia pasti tidak akan dipenjara karena masih di bawah umur. Soyeon yang membutuhkan uang untuk biaya ibunya pun menyetujui pekerjaan itu. Namun Soyeon meminta Sohyun agar berhati-hati jangan sampai bertindak melewati batas seperti yang dia lakukan pada Jongkyung. Dia khawatir kalau Sohyun akan terlibat dengan polisi. Besoknya, Jae-bum memberikan tiket pertandingan bola basket kepada Sohyun, mengajaknya untuk nonton bersama nanti malam. Namun Oh-sung yang tidak sengaja melihat keakraban mereka pun membuatnya cemburu. Saat di kelas, Jae-bum bertanya soal foto itu kepada Oh-sung. Namun Oh-sung segera menyembunyikan foto itu karena takut ada orang lain yang melihatnya. Jae-bum yang diberitahu kalau pria yang bersamanya itu adalah Won Seok pun menjadi bingung karena mereka terlihat dekat. Soyeon mencari informasi tentang Hyuk-gun yang ternyata bekerja di bengkel ayahnya. Orang-orang tidak mengetahui kalau dirinya seorang pembunuh. Karena yang mereka tahu Hyuk-gun baru kembali dari sekolahnya di luar negeri. Soyeon memberitahu Sohyun untuk mengerjakan misinya tepat nanti malam. Sohyun yang sudah punya janji dengan Jae-bum pun bingung. Namun Soyeon memberitahu kalau nanti malam adalah kesempatan bagus saat Hyuk-gun berada sendirian di bengkelnya. Karena butuh uang, Sohyun pun lebih memilih menjalankan misi dan membatalkan janjinya dengan Jae-bum melalui sebuah pesan. Lalu menyerahkan ponselnya pada Sohyun sehingga Jae-bum pun tidak bisa menghubunginya soal janji mereka. Malamnya, Soyeon langsung beraksi. Dia menutupi CCTV di bengkel itu. Hyuk-gun yang sedang sibuk memodifikasi mobil pun tidak menyadari keberadaannya. Namun sialnya Sohyun menyenggol salah satu benda hingga terjatuh dan membuat Hyuk-gun curiga ada orang lain di bengkelnya. Namun tiba-tiba saja Soyeon ada di belakangnya dan langsung memukulnya hingga pingsan. Saat Hyuk-gun sudah sadar, dia sudah dalam posisi terikat, bahkan dibekap dan ditutup matanya. Soyeon menganyamnya untuk meminta maaf kepada dokter itu. Dia bahkan menakut-nakutinya dengan menyalakan gergaji mesin, berkata dia akan memotong jarinya. Namun dia pergi begitu saja, bahkan tanpa menghajarnya sedikit pun. Besoknya, Soyeon melaporkan kalau misinya sudah selesai kepada Soyeon, dan dia pun mengembalikan ponselnya. Namun tanpa mereka ketahui, sudah banyak polisi yang berkumpul di bengkel itu. Karena ternyata Hyuk-gun yang semalam diancam Soyeon sudah tewas terbunuh dalam keadaan masih terikat. Aduh, siapa ya yang membunuh Hyuk-gun kira-kira nih teman-teman? Kali ini kita memasuki episode yang ke-6. Episode yang ke-6 dimulai dari Sejin menemui Chanmi dan menunjukkan foto Chanmi dan Won Seok. Dia mengaku kalau sudah lama tahu bahwa Chanmi adiknya Won Seok. Sebelum dia pergi ke Amerika Serikat, dia ingin menyelesaikan misteri kematian Won Seok. Karena itulah dia ingin memberitahu semua yang ia ketahui kepada Chanmi. Dan ternyata Sejinlah yang selama ini mengirim surat di loker Chanmi. Dia tidak sengaja mengetahui Chanmi sekolah di sana. Karena itulah dia mengirim surat itu untuk menghubungi Chanmi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sejin mengaku kalau dirinya lah yang memutar video Won Seok jatuh. Dan dia sendirilah yang juga merekam kejadian tersebut. Jadi saat itu dia melihat Won Seok duduk dekat jendela dari lorong gedung sebelah dan sengaja merekamnya. Namun dia bersembunyi setelah meletakkan ponselnya di posisi yang pas. Saat mendengar suara keras, dia begitu terkejut karena melihat Won Seok sudah bersimbah darah. Karena ketakutan, dia pun langsung pergi dengan membawa ponselnya. Dia sangat terkejut dan sedih. Karena itulah dia pindah sekolah dan mengganti nomor ponselnya. Dia bahkan tidak sanggup memikirkan kalau Won Seok bunuh diri. Bahkan dia tidak sanggup untuk melihat video itu. Namun setelah berpikir, dia pun memberanikan diri melihat video itu lagi. Dan disitulah dia tahu kalau seseorang mendorong Won Seok. Karena itulah dia ingin memberitahu Chanmi untuk bersama-sama mencari pembunuhnya agar bisa balas dendam. Sebelum polisi terlebih dahulu menemukannya. Chanmi bertanya siapa orang yang paling dicurigai Sejin. Namun Chanmi terkejut saat Sejin bilang orang itu adalah Sohyun. Sohyun bertemu dengan Jae-bum, meminta maaf karena membatalkan janjinya. Namun Jae-bum ternyata semalam menunggu Sohyun. Karena pesan yang dikirim Sohyun ternyata tidak terkirim. Oh-sung yang melihat kedekatan mereka pun terlihat cemburu dan iri dan menargetkan Sohyun. Ternyata saat Jae-bum menunjukkan foto dirinya yang berkuda dengan Won Seok, mereka diam-diam pergi ke tempat aman. Lalu Oh-sung membakar foto tersebut dan menyuruh Jae-bum untuk tidak mencari tahu soal kedekatannya dengan Won Seok. Karena itu akan membuatnya dicurigai oleh polisi. Detektif Jin pun juga datang ke bengkel.
melihat keadaan Hyuk Gun yang terbunuh. Sadar kalau ciri-cirinya sama dengan penyerangan Jong Kyung, berpikir kalau pelakunya adalah orang yang sama. Diam-diam Chanmi memperhatikan Sohyeon yang memakai sepatu bertali merah. Ternyata alasan Sejin mencurigai Sohyeon karena dia sempat melihat Sohyeon keluar tepat setelah Won Seok jatuh. Tiba-tiba saja sekolah dihebohkan dengan kabar yang beredar kalau Chanmi dan Won Seok bersaudara. Kemudian membuat Ajung dan Sohyeon pun akhirnya mengerti kenapa Chanmi penasaran dengan kematian Won Seok. Namun Ji Hyun malah meledek Chanmi mengenai kabar yang beredar itu. Ajun yang melihatnya mencoba untuk membela Chanmi. Namun Ji Hyun malah semakin menjelek-jelekan Won Seok dan malah akan menampar Ajung. Namun Chanmi yang sudah sangat marah tiba-tiba menyerang Ji Hyun dengan memukuli Ji Hyun berkali-kali hingga babak belur. Beruntung siswa lain menahannya, sehingga Chanmi tidak melewati batas. Ajung dan Soyeon terkejut melihat Chanmi bisa sebrutal itu. Ibu Ji Hyun memarahi guru yang tidak bisa mencegah perkelahian itu dan menyuruh guru tersebut untuk mengeluarkan Chanmi dari sekolah tersebut. Ajung dan Soyeon menunggu Chanmi, menanyakan bagaimana nasibnya. Ternyata Chanmi hanya dilarang masuk sekolah selama beberapa hari dan harus menjaga sikap. Karena kejadian tadi, mereka bertiga menjadi dekat hingga makan es krim bersama. Waduh, semakin banyak aja nih balad-balad Chanmi ya guys. Menyadari kalau Chanmi pasti sangat menderita, membuat Ajung pun akhirnya bercerita kalau saat kelas 1 Won Seok adalah orang yang baik karena selalu melindungi siswa lain yang mengalami perundungan di sekolah. Namun saat kelas 2 dia berubah seperti psikopat. Dia mulai memukuli orang dan bergabung dengan para perundung. Dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan membuat kekacauan. Dan semua perubahan itu karena Osung. Ajung pun menceritakan rahasianya kalau dia mengetahui bahwa Osung memanipulasi Won Seok. Jadi saat Ajung sedang berpacaran dengan pacar rahasianya itu, dia tidak sengaja melihat Osung marah kepada Won Seok karena tidak menuruti perintahnya untuk mengurus Somi yang menuduhnya menghamili Somi. Won Seok terpaksa melakukannya karena Osung bilang itu kesempatan terakhirnya. Chanmi pun memberitahu hal itu kepada Sejin. Namun hal itu membuat Sejin bingung karena yang Sejin tahu Won Seok lah yang menguasai Osung. Kepolisian mulai menyelidiki kasus di bengkel itu karena kemungkinan pelakunya sama. Maka Jong Kyung pun diminta kesaksiannya lagi atas penyerangan terhadap dirinya. Jong Kyung memberikan ciri-ciri pelakunya yang sepertinya seorang profesional karena orang itu bisa memukulnya dalam satu pukulan hingga pingsan. Dan orang itu memiliki aroma aneh seperti perpaduan antara minyak dari mesin pabrik dan alkohol. Chanmi pun ditanyai lagi oleh detektif mengenai kesaksiannya saat melihat Sohyeon waktu itu. Namun Chanmi tidak menceritakan soal sepatu bernoda darah tersebut. Namun sepertinya Chanmi mengerti kalau polisi mencurigai Sohyeon sebagai pelakunya. Detektif Jin pun menginterogasi Sohyeon. Apakah Sohyeon seorang petinju profesional? Dan ditanyai lagi soal kesaksiannya saat dia di lorong gang waktu itu. Namun Sohyeon tetap memberikan alasan lain agar polisi tidak mencurigainya. Di tempat lain, Jae-bum tampak ketakutan karena entah bagaimana dia bisa berada di kandang kuda. Dia pun menelpon ibunya untuk menjemputnya. Saat sarapan, ayahnya Osung berjanji akan mengeluarkan Chanmi yang sudah memukul Ji Hyun. Dia pun keceplosan tentang kasus pembunuhan di bengkel itu yang kemungkinan pelakunya di sekolah mereka. Dan menyuruh anak-anaknya untuk lebih berhati-hati dan merahasiakan hal itu. Saat akan berangkat sekolah, Osung menyuruh Ji Hyun untuk tidak melakukan apapun pada Chanmi. Karena dialah yang akan mengurusnya. Osung pun menemui Chanmi dan meminta maaf mewakili Ji Hyun. Dan dia berjanji akan mengusahakan agar Chanmi tidak dikeluarkan dari sekolah. Dia melakukan hal itu beralasan kalau merasa punya hutang budi pada kakaknya. Dan dia juga berjanji akan membantu Chanmi untuk menemukan pembunuh Won Seok. Jong Kyung dan teman-teman premannya menunggu Sohyeon, dan mereka pun menghajarnya habis-habisan. Sohyeon yang tahu kalau dirinya dicurigai polisi pun akhirnya pasrah dibukuli dan tidak melawan. Membuat Jong Kyung yang ingin mengetes kemampuan bela diri Sohyeon pun akhirnya percaya kalau Sohyeon tidak sehebat yang dia kira. Detektif Jin menemui dokter itu, memberitahu kalau Hyuk Gun tewas. Dokter itu pun kaget tapi merasa puas akan hal itu. Dan tentu saja dia tidak menceritakan soal kerjasamanya dengan Sohyeon. Sohyeon pun menemui dokter itu, bertanya kenapa detektif Jin menemuinya. Dia terkejut mengetahui kalau Hyuk Gun tewas. Mengira kalau Sohyeon yang melakukannya.
Osung menemui ayahnya, memohon untuk tidak mengeluarkan Chanmi karena kasihan padanya. Dan hal itu juga akan bagus untuk reputasi Ji-hyun jika mereka berdua berdamai. Osung melihat detail kasus bengkel itu di kantor ayahnya dan membuatnya penasaran. Saat sedang menyelidiki kasus, Detektif Jin ditelepon suaminya yang mengajaknya bermain bowling. Detektif Jin pun langsung teringat dengan pernyataan Jong Kyung, yakin kalau pelakunya adalah So Hyun. Karena dia bekerja di tempat bowling, karena aroma minyak berasal dari pin bowling dan aroma alkohol yang digunakan untuk menyekanya. Sohyeon menemui Sohyeon, bertanya kenapa Sohyeon membunuh korbannya. Jelas saja Sohyeon bingung karena dia tidak membunuhnya dan hanya memukulnya saja. Bahkan saat dia keluar dari bengkel, orang itu berteriak minta maaf. Sohyeon yang ketakutan berpikir untuk menyerahkan diri. Namun Sohyeon tidak bisa melakukan hal itu karena masih banyak yang harus dia lakukan. Namun terlambat, Detektif Jin sudah berada di tempat kerjanya, meminta untuk membuka lokernya. Sedangkan Chanmi menyiapkan senjata karena yakin kalau Sohyeon yang membunuh kakaknya. Sohyeon membuka lokernya namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Detektif Jin tetap yakin kalau Sohyeon menyembunyikan sesuatu sehingga dia menyuruh rekannya untuk memeriksa semua loker dan arena bowling. Sementara dia bergegas pergi ke suatu tempat. Sohyeon pun tersadar kalau barang-barang penyamarannya dia simpan di loker Sasana Tinju. Berpikir kalau Detektif Jin pasti menuju ke sana, sehingga dia pun diam-diam melarikan diri menuju ke sana. Dia berharap dia bisa sampai lebih dulu ke sana. Sialnya Detektif Jin sudah berada di sana dan membuka loker itu dengan paksa. Namun anehnya tidak ditemukan apapun di sana. Sohyeon pun bingung kemana pergi tas itu. Namun dia merasa lega. Detektif Jin pun terpaksa menyerah karena tidak ada bukti. Ternyata Chanmi lah yang mengambil tas Sohyeon dan mengirimkannya ke panti asuhannya di Busan. Namun menghindari kecurigaan lewat CCTV, dia mengisi tasnya dengan cemilan dan dia pun memakan cemilan tersebut sambil menangis di tepi sungai. Karena dia bingung dengan apa yang harus dilakukannya, mengetahui kalau Sohyeon adalah pelakunya, namun dia merasa berhutang budi padanya. Jae-bu menemui Osung dan mengajaknya ke kandang kuda. Dia menjelaskan keanehannya semalam tiba-tiba dia berada di sana. Dan anehnya saat sendirian di sana, dia teringat kalau dia terluka dan amnesia bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan karena mencoba bunuh diri di dekat kandang kuda. Seketika Osung terkejut, apalagi Jae-bu memintanya jujur. Apakah dia yang bahkan sudah membunuh Won Seok? Chanmi pun bertemu dengan Sohyeon di Sasana Tinju. Namun dia pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi dan pura-pura tidak mencurigai Sohyeon karena dia mengaku kalau sama-sama diinterogasi lagi oleh polisi. Besoknya Chanmi mengambil paket tas itu ke Busan, pergi ke pantai sambil memikirkan kejadian yang terjadi dan apa yang harus dilakukannya. Sohyeon mendapat pesan dari Chanmi untuk pergi mengambil tasnya di Busan. Tentu saja Sohyeon menuju ke sana bermaksud untuk menjelaskan kebenarannya. Namun Chanmi yang sudah menunggunya di gudang itu malah sudah bersiap untuk menembak Sohyeon. Namun Sohyeon berusaha menenangkan Chanmi yang jelas salah paham kepadanya. Aduh, semakin bingung aja nih guys, siapa pelaku sebenarnya ya? Apakah Sohyeon atau Osung nih? Aduh, siapa nih di antara kedua yang dicurigai, Osung atau Sohyeon? Kita lihat saja kebenarannya di episode-episode yang akan datang. Sampai di sini dulu episode yang ke-6. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.